Baik teman-teman, sekarang kita ke bagian keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apa saja keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Namun sebelum itu kita mengingat kembali apa saja sih pengertian dari konduktor, konduksi maksudnya, konveksi dan radiasi. Kita mengingat kembali ya. Konduksi itu intinya adalah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Contohnya adalah benda logam. Nggak ada ya logam itu berpindah dari ujung ke ujung, tapi yang berpindah itu adalah panasnya saja. Kemudian konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan partikel penyusunnya. Misalnya adalah air. Air itu kan bercampur, jadi berpindah kemudian dia merata panasnya. Kemudian radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Dia lebih fokus kepada cahaya atau sinar gitu. Nah, lebih lanjut akan kita lihat apa saja keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat gambar di pojok kanan atas itu ada panci yang digunakan untuk memasak air. Wah, sudah mendidih ya. Oke, konduksi. Keuntungan dan kerugian yang kita ambil di sini contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah memasak air menggunakan panci aluminium. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah air lebih cepat mendidih. Why? Kenapa? Karena bahan aluminium itu lebih cepat menyerap panas. Tapi ada kerugiannya juga. Kerugiannya adalah logam aluminium itu mudah cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Begitu ya. Tapi bisa mengantisipasi dari kerugian ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memegang gagangnya menggunakan bahan tidak konduktor atau bahan isolator. Apa bahan isolatornya itu? Seperti ebonit, kemudian plastik dan lain sebagainya. Atau juga bisa menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya. Ini yang konduksi ya. Sekarang masih dalam proses memasak air dalam kehidupan sehari-hari. Konveksi. Contoh yang kita ambil adalah adanya aliran air saat mendidih. Oke, kenapa? Apa keuntungannya? Nah, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas itu berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Seperti dijelaskan di awal ya. Karena dia air, jadi panas yang di bagian bawah itu naik karena dia lebih ringan dibanding dengan yang bagian atas itu berat, kemudian turun, kemudian panas juga dia, kemudian naik lagi, kemudian berputar. Begitulah perputaran dari konveksi. Lalu kerugiannya apa? Letupan uap air mendidih itu berbahaya jika terkena tubuh. Pasti karena dia panas begitu. Tapi kita bisa mengantisipasinya dengan cara jangan terlalu dekat saat air sudah matang atau sudah mendidih. Kemudian kita juga bisa menggunakan penutup. Kalau digambarkan tidak ada penutupnya ya. Jadi kita bisa menggunakan penutup panci saat memasak air. Begitu teman-teman ya. Baik. Yang terakhir, kita lihat gambar. Wah, ini mataharinya panas ya. Sehingga dia pakai kipas angin. Nah, pada radiasi, contoh kita ambil dalam kehidupan sehari-hari adalah pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya apa? Tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari, apalagi di COVID sekarang ya, di pandemi maksud Ustaz, kita dianjurkan untuk banyak berjemur. Kenapa? Pada saat berjemur, virus-virus itu akan mati. Oke? Jadi kita dianjurkan untuk banyak berjemur. Jadi setelah belajar ini, teman-teman boleh berjemur sebelum di bawah pukul 10 kalau bisa ya. Nah, kerugiannya apa? Kalau dalam kondisi yang sangat terik, kita akan merasakan kepanasan. Aduh, panas ya. Begitu teman-teman. Nah, inilah tadi keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan lihat soal-soal. Seperti yang sudah dijanjikan, kita akan membahas soal-soal. Kita lihat ya. Baik, yang pertama adalah sumber energi panas terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya D, matahari, betul.
Nomor 2, manusia memanfaatkan sinar matahari diantaranya adalah untuk menjemur pakaian. Jawabannya C. Nomor 3, tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari dalam proses. Ingat, tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari dalam proses. Betul, jawabannya A, fotosintesis. Nomor 4, manusia zaman dahulu dapat menghasilkan api dengan cara. Jawaban yang tepat adalah D, menggesekkan 2 kayu kering. Nomor 5, berikut ini pemanfaatan energi panas yang dilakukan oleh nelayan adalah, ya jawabannya adalah B, ada di kursor ya, mengeringkan ikan. Betul. Selanjutnya adalah suhu, adalah besaran yang menyatakan, ingat teman-teman ya, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu zat. Jawabannya D. Nomor 7, satuan panas adalah, jawabannya C, joule. Bacanya joule ya. Penemu termometer adalah, lebih tepat jawabannya B, Galileo Galilei. Termometer Celcius menggunakan ukuran, jawabannya A, 0 sampai 100 derajat. Nomor terakhir, gelas kaca yang pecah karena dituang air panas itu disebabkan karena, jawabannya D, pemuaian pada gelas yang tidak merata. Baik, demikian soal-soalnya dan materi kita hari ini. Dan untuk mengasah kemampuan teman-teman, ini yang harus kalian jawab pertanyaan ini ya. Kalau tadi konduksi dan konveksi, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi radiasi dari pancaran sinar matahari? Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi radiasi dari pancaran sinar matahari? Tulis jawaban di kolom komentar, tulis nama, kelas, dan jawaban kalian. Baik, cukup mudah bukan? Demikianlah materi pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, semangat teman-teman ya. Tetap semangat dan selalu ceria dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.